murid-murid. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kabar kalian baik-baik saja. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan mematuhi 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai Al-Quran dan hadis. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca. Lalu mengenai arti secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan diturunkan secara mutawatir, dan membacanya merupakan suatu ibadah. Selanjutnya adalah pengertian hadis. Hadis secara bahasa adalah cerita atau berita. Lalu secara istilah, hadis adalah perkataan, perbuatan, serta ketetapan Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak semua perbuatan Nabi Muhammad bisa kita tiru dan merupakan hadis. Seperti contoh, istri beliau lebih dari 4. Itu bukan suatu hadis atau yang disunahkan. Itu merupakan sesuatu keistimewaan beliau sebagai seorang nabi. Lalu materi selanjutnya adalah kedudukan Al-Quran dan hadis. Kedudukan Al-Quran yang pertama adalah kedudukan kita sebagai seorang muslim atau seorang yang beragama Islam pasti mengetahui bahwa kedudukan Al-Quran adalah sumber hukum yang utama atau yang pertama di dalam menjalankan agama Islam. Lalu Al-Quran itu merupakan sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat, kecuali ada hal-hal atau sesuatu yang tertentu yang tentunya mendesak dan terpaksa. Itu bisa diubah, seperti contoh dilarang memakan babi. Itu kita bisa atau diperbolehkan memakan babi dalam keadaan tertentu, seperti tidak ada makanan lain atau terpaksa memakannya karena pilihannya kalau tidak makan adalah mati. Lalu selanjutnya adalah hadis. Hadis merupakan sumber hukum yang kedua. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Fungsi atau kedudukan hadis adalah menjelaskan makna yang belum jelas atau belum dipahami, terutama mengenai hukum dan syariat. Materi selanjutnya adalah fungsi Al-Quran dan juga hadis. Yang pertama adalah fungsi Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup kita sebagai manusia, sebagai pedoman hidup kita orang muslim untuk menjalankan agama atau menjalankan kehidupan. Lalu fungsi selanjutnya adalah sebagai mukjizat. Sebagai mukjizat Nabi, bahwa Nabi itu merupakan suatu utusan Allah atau suatu utusan yang ditugaskan Allah untuk menyebarkan agama Islam. Jadi Al-Quran itu sebagai mukjizat Nabi Muhammad. Lalu fungsi selanjutnya adalah sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, seperti kitab Zabur, Taurat, dan juga Injil. Selanjutnya adalah fungsi hadis. Fungsi hadis adalah memperinci atau lebih rinci lah memperinci mengenai apa yang samar atau belum jelas di dalam Al-Quran. Lalu memperluas maksud dari suatu yang ada di dalam Al-Quran. Materi yang terakhir atau materi selanjutnya dan juga materi yang terakhir adalah cara memfungsikan Al-Quran dan juga hadis. Yang pertama sudah jelas, kita harus membacanya. Setelah kita membacanya, kita harus memahami makna yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Setelah kita memahami
apa yang dimaksud oleh Al-Quran dan juga hadis. Kita harus menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti contoh menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tidak akan berlama-lama, kita harus menghemat kuota. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di materi yang selanjutnya. Tetap jaga kesehatan.